Mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, KKT, Petrus Fatlolon, kembali lagi menjadi sorotan. Setelah Rabu 18 Juni 2024, dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020. Kini, dirinya ditetapkan sebagai tersangka terkait penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022. Hal ini setelah dirinya diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, KKT, pada Kamis, 20 November 2025. Penetapan tersangka Bupati KKT periode 2017 sampai 2022 ini disampaikan langsung Kasih Intel Kejari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Garuda Cakti Viratama saat ditemui rekan media di Kejaksaan Tinggi Maluku yang beralamat di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Menurutnya, setelah melalui proses penyidikan yang cermat, objektif, dan berdasarkan standar pembuktian yang ketat, tim penyidik secara resmi menetapkan Petrus Fatlolon sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah tim penyidik memastikan terpenuhinya 2 alat bukti yang sah melalui pemeriksaan 57 saksi, analisis terhadap 98 dokumen dan data terkait, penyitaan barang bukti elektronik, serta pendalaman keterangan ahli pidana, ahli tata kelola pemerintahan, ahli keuangan daerah, dan ahli penghitungan kerugian keuangan negara. Diketahui dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Tanimbar Energi, selain Petrus Fatlolon, ada 2 orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diantaranya yakni Direktur Utama PT Tanimbar Energi, Insinyur Johanna Jos Julita Lololuan dan Karel FGB Lusnarnera selaku Direktur Keuangan. Lebih lanjut bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar tegaskan komitmen penuh untuk menegakkan hukum secara tegas, profesional, dan tanpa membeda-bedakan kedudukan siapapun. Langkah hukum ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan yang berlaku. Sebagai informasi, tersangka Petrus Fatlolon dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan keuangan negara dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 belum ada perkembangan terbaru sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka 17 bulan lalu. Hingga kini Kejaksaan Negeri KKT masih mendalami kasusnya. Pasal 3, junto pasal 18. Ya. Melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap saudara tersangka. Dan hari ini ada poin penunjukan kami yang kami dijaga-jaga kalau Pak Petrus yang ada tulisan dokumen. Saya menanyakan terlebih dahulu kepada Pak Petrus apakah akan didampingi penasihat hukum Pak Petrus sendiri atau seperti apa? Menjawab saya Sendiri. Jadi untuk sementara untuk PAP tersangka ini kami tidak akan terlalu lama. Jadi setelah Pak Petrus sudah ke penasihat hukum, 3 hari dari sekarang saya akan bikin panggilan lagi. Kita akan lakukan pemeriksaan beserta penasihat hukum Pak Petrus kembali. Untuk PAP hari ini ada 2 orang yang menangani Pak Petrus. Jadi saya mohon izin kami menjalankan tugas kami. Terus itu terus selalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.